sebagai anggota tim Des Pemilu Kada Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pertama Pak, kami ingin langsung saja ke topiknya, ingin menanyakan fungsi peran dari Des Pemilu Kada itu apa Pak? Oke. Dalam keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor 100.3.3.2 112 keputusan garing 1 Romawi 2024. Nah, dalam SK tim tersebut ada 4 poin terkait dengan apa tentang penugasan dari tim Des Pilkada. Yang pertama ialah melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah. Yang kedua, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan. Yang ketiga, memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan. Yang keempat, melaporkan informasi kepada pemerintah dengan mengenai pelaksanaan pilkada. Itu Pak, 4 poin dari keputusan tersebut. Perannya Pak, terkait peran itu Pak, tadi ada monitoring, evaluasi. Itu apa yang sudah dilakukan oleh tim ini dan apa yang akan direncanakan ke depan Pak? Untuk monitoring tersendiri nanti ada peninjauan ke lapangan sebelum pelaksanaan pilkada tersebut. Kemungkinan di tanggal 25 atau tanggal 26. Dan pelaksanaannya tersebut di tanggal 27 ada beberapa desa yang akan ditinjau Pak, dari perairan maupun darat. Di hari pencoblosan itu Pak? Di hari pencoblosan, setelah jam pencoblosan sekitar jam 1 jam 2. Untuk pelaksanaan pelaksanaan pemilu Pak itu ya? Terus Pak, terkait sarana-prasarana Des Pemilu Kada sendiri bagaimana Pak itu? Untuk sarana prasarana itu untuk logistik dan segala macam itu tugas KPU Pak. Kita sekedar peninjauan terdistribusinya tidak logistik tersebut ke desa-desa ataupun kecamatan. Itu fungsi Pak Des Pemilu Kada. Terus dari fungsi tadi mungkin penghimpun informasi dan data. Untuk pilkada Kabupaten Oki ini itu berapa mata pilih dan jumlah TPS-nya itu? Untuk jumlah mata pemilih terkait dengan berita acara KPU nomor 691 PL 012 BA 1602 2024, jumlah mata pemilih itu 577.241, terdiri dari jumlah TPS-nya 1.249, 18 kecamatan, 327 desa dan kelurahan. Banyak juga Pak TPS-nya Pak ya? Terus tadi Bapak menyebutkan terkait permasalahan itu sudah masuk datanya Pak, permasalahan netralitas ASN dari untuk Des Pemilu Kada ini? Oke, untuk netralitas ASN mungkin itu tugas Bawaslu Pak. Ataupun ada yang sudah melapor, mungkin lagi proses. Untuk tahap pelaporan sampai tindak lanjut mungkin kami cuma menerima Pak. Itu siapa proses job yang melaksanakan pemrosesan itu? Untuk pengaduan itu ke Bawaslu Pak. Untuk tindakan disiplin dan segala macam pelanggaran itu BKPP Pak. BKD. Oke Pak. Kembali kepada itu Pak, calonnya berapa Pak tadi yang pasti? Untuk jumlah calon di Kabupaten Oki ada 2 Pak. Ada dua pasangan calon. 2 pasangan calon Pak. Ada tidak itu data-data yang sudah masuk ke Des Pemilu Kada terkait hasil survei, lembaga survei terhadap pasangan calon itu? Untuk tugas Des Pilkada itu tidak menaungi survei Pak. Itu Pak ya. Balik mana itu Pak? KPU ya? Kalau itu mungkin ke Mandiri Pak. Kalau untuk LSI masing-masing pasangan. Masing-masing pasangan. Untuk disebar di media sosial Pak. Kalau menurut pendapat Bapak atau sebagai pribadi atau sebagai tim Des Pemilu Kada, peluang kemenangan kedua pasangan calon ini melihat rekam jejak di dalam pemerintahan, birokrasi atau kepemimpinan itu sasaran nomor berapa Pak yang berpeluang besar? Kalau untuk itu Pak, mohon maaf saya KTP Pak Palembang Banyuasin. Tidak memilih di sini Bapak ya? Di sini. Mungkin kalau untuk siapapun menang itu tipis Pak. Menurut prediksi. Berarti rekam jejaknya dua pasang ini gimana Pak? Kalau menurut rekam jejak mempunyai kompetensi Pak di bidang masing-masing. Berpengalaman Pak. Berpengalaman. Menurut Bapak pertarung pilkada Oki ini akan sengit atau biasa saja Pak? Kembali tadi Pak, kayaknya sengit Pak. Kalaupun siapapun menang itu tipis Pak. Potensinya besar untuk menang untuk kedua belah calon ini.
Oke Pak, mungkin itu saja yang sementara kami perlukan informasinya. Nanti lain waktu bila Bapak sedia kami perlukan informasi, kami akan mewawancarai Bapak lagi. Oke, terima kasih Pak Robi. Oke.